لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Fadli di Lui Kujang, Bu ya. Pada saat ini umat Islam itu sangat rasis, Bu ya. Saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Kemudian ada kaidah atau ada sesuatu yang pernah disampaikan oleh orang-orang tua dahulu. Surga asal ada dua persyaratan. Tentu persyaratannya bukan uang kededah ya. Iblis tidak minta uang kededah, enggak. Atau uang ganti rugi, enggak. Pertama dia minta diberi panjang umur sampai kiamat. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Kata Allahnya, oke, saya kabulkan, innaka minal mundharin. Terus satunya lagi, iblis meminta izin kepada Allah, wa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Minta izin untuk bisa menggoda seluruh umat manusia. Kata Allah, oke, saya kabulkan, segera kau angkat kaki dari surga ini. Aku tidak sudi surga ditempati orang yang sombong seperti kamu. Begitu keluar, ini iblis kan artinya luar biasa, panjang umur sampai kiamat, nggak mati-mati. Yang kedua, dia mendapat izin menggoda. Dia punya program ingin menggiring manusia masuk neraka semua bersama-sama dengan iblis. Nanti kalau sudah masuk surga semua, nanti iblis termasuk orang yang akan mendapatkan ampunan dong. Itu logika iblis. Tetapi ketika iblis sedang bertolak pinggang sambil bersiul-siul karena dia yakin manusia masuk neraka semuanya, kata Allah, tar dulu iblis. Memang aku izinkan kamu goda seluruh manusia, silakan. Tetapi nanti ketika manusia itu sadar lalu merasa menyesal dan
Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni semua dosa, akan diampuni asal kamunya minta ampun. Itu aja kok. Kalau musyrik gimana? Kalau musyrik mah bukan dosa, maka prosesnya ya bukan minta ampun, masuk Islam lagi. Kalau masuk Islam lagi diterima enggak? Ya terima, udah selesai, gampang udah. Gimana sulitnya? Jadi jangan dikira musyrik itu dosa yang tidak diampuni, bukan begitu. Musyrik itu bukan dosa, dia menggandakan Tuhan, menduakan Tuhan soalnya. Bukan orang musyrik itu membunuh tidak, mencuri tidak, korupsi tidak, berselingkuh tidak, berzina tidak kok. Dia hanya menduakan Tuhan. Jadi sampai sekarang belum ada KUHP yang mengatur menduakan. Kelihatan. Kalau syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Kalau syirik yang kelihatan, syirik jali itu gampang, kelihatannya nyembah berhala kan gitu. Kemudian ngebungkus pohon besar dengan kain putih, ya kan gitu. Terus goyang-goyang nisannya kuburan suaminya, yang seperti itulah. Dan nggak banyak sifatnya, tetapi harus diketahui pula orang yang menyembah berhala walakin liyuqarribuna ilallahi zulfa, ya wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala, itu hanya mediator saja untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu aja kok. Itu namanya orang hunafa, artinya orang yang yakin kepada ketuhanan yang Maha Esa tapi mereka ikut-ikutan menyembah berhala. Itu hunafa yang ada di Mekah pada waktu itu. Nah, kalau yang syirik yang khafi, ya setiap hari kita melakukannya. Lalu syirik enggak? Ya syirik. Kenapa khafi? Ya karena enggak terasa, enggak bisa dilihat. Seperti ada orang bahkan dia berbuat baik, sedekah 500 juta untuk bangun masjid.
Tahu jalannya Pak? Nunduk jalannya. Nggak tengok nggak, nunduk aja. Terus langsung ambil, bayar udah. Tapi begitu bawa uangnya satu tas, tahu jalannya kemana? Ditengok semuanya. Wah, jalan juga lain, jalan juga digeo-geo, jalan juga. Iya, dia lebih yakin dengan bawa uang. Itu menyembah siapa sebenarnya? Jadi kita jangan melihat kemudian itu menyembah berhalanya. Orang yang berhala juga punya argumentasi. Wa ma na'buduhum, kami tidak menyembah berhala kok. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya karena bagaimanapun orang beribadah itu kalau Tuhannya kelihatan lebih khusyuk. Percaya enggak? Saya jarang melihat orang Islam sholat sambil nangis, jarang. Atau mungkin belum pernah sekali. Pernah melihat belum? Belum pernah. Tapi orang yang menyembah tempekong nangis Pak, karena kelihatan Tuhannya. Itu maksud mereka begitu, supaya khusyuk sholatnya gitu. Jadi dibikin tempekong depannya. Musyrik enggak? Ya musyrik juga sih. Ya. Menurut saya ya musyrik juga sih. Tapi dia punya alasan bahwa mereka tidak musyrik, enggak gitu. Itu hanya untuk mendekatkan diri saja. Makanya di masjid juga sudah mulai nih banyak. Pas di pengimaman tuh di mihrabnya tuh ada Allah Muhammad, betul nggak? Supaya lebih khusyuk, supaya kelihatan alif lam lam ha. Itu nih wa ya'budullah ala harfin, menyembah huruf namanya itu. Betul nggak? Lagi nyembah siapa? Menyembah alif lam lam ha. Alif lam itu bukan Allah, bukan itu mah. Itu namanya kita juga bukan lafdullah itu. Alif lam itu kita hanya lafdul jalalah, bukan Allah. Ya mungkin ada. Yang anak saya juga pernah malam hari mau ke Jatibarang di Masjid Tulungagung itu
tertinggi. Itulah sebabnya kenapa Fir'aun ini, ayat-ayat Fir'aun di Al-Quran paling banyak cerita Fir'aun sama Nabi Musa. Malah cerita Nabi Muhammadnya nggak banyak. Nabi Yusuf 1 ayat, Nabi Ibrahim sekian ayat. Rasis itu adalah pemahamannya yang salah itu, betul nggak? Karena yang menentukan orang masuk surga atau tidak itu hanya Allah. Allah mengatakan innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara innalladzina amanu walladzina hadu wasabiuna wan nasara wal majusu wa ma asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang Paseban, orang Nasrani, orang Majusi, orang musyrik, semuanya itu siapa yang masuk surga Allah yang menentukannya di hari akhirat nanti. Tetapi kalau sekarang kau bisa menentukan ini neraka ini surga, jangan-jangan Anda sudah menganggap dirimu